Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita bertemu dan kita akan melanjutkan tentang fenomena-fenomena di zaman akhir ini. Kita perlu bersikap dengan jeli, memperhatikan dengan sungguh supaya di dalam kerinduan ingin mengetahui kebenaran kita tidak terjebak pada kesalahan. Nah, untuk itu kita perlu teliti bukan apa kata Pak Pendeta, bukan apa kata Big Man Sirait, tetapi apa kata Alkitab. Karena itu kita perlu menggali dan selalu ingat, untuk membaca Alkitab, kita tidak cukup hanya membaca satu ayat, mencomotnya, lalu memakainya seenak kita saja. Perhatikan satu perikop. Satu perikop juga tidak cukup, harus diperhatikan satu kitab. Satu kitab juga tidak cukup, harus diperhatikan connecting atau ikatan kaitan antar seluruh kitab. Dengan demikian, kita sudah menjadi orang yang bijak, yang menjaga diri kita dari kesalahan, sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang mimpi yang seringkali menjadi sebuah kesalahan yang sangat mengerikan bagi orang zaman kini. Sekalipun tentang itu ada di Alkitab, tapi pengertian yang diajarkan seringkali tidak persis seperti apa yang dikatakan Alkitab. Nah, ini harus hati-hati. Begitu pula tentang penglihatan. Nah, ini akan kita bicarakan pada hari ini. Paulus kepada jemaat di Kolose berbicara, Kolose pasal 2 ayat 16. Kolose pasal 2 16 dan seterusnya kita akan baca. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, kemarin kita berbicara tentang mimpi, sekarang kita berbicara tentang penglihatan, lalu besok kita akan berbicara lagi tentang askesi atau penyiksaan diri, dan kita juga akan bicara fenomena-fenomena ibadah yang tampaknya berhikmat. Iya, yang memang selalu muncul pada konteks akhir zaman ini. Nah, oleh karena itu saudara, Paulus mengatakan kepada kita supaya kita jangan dihukum oleh satu situasi, oleh sebuah ajaran yang diterapkan oleh seorang pemimpin, entah itu pendeta ataupun apa namanya. Ya, yang mengatakan kepada kita di mana kita diajarkan seakan-akan hidup kita ini beribadah demikian luar biasanya, di mana akhirnya Paulus berkata berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Berkajang pada penglihatan artinya hidup kita ini hanya bergantung pada penglihatan. Ya, Anda bangun pagi lalu telepon Pak Pendeta, Pak Bigman, bagaimana? Apakah Bapak punya penglihatan tentang saya? Ini berkajang dalam penglihatan. Aneh sekali. Bagaimana kamu bertanya kepada saya apa yang saya lihat tentang kamu? Atau sebaliknya, bagaimana bisa kamu menerima ketika saya berkata, saya melihat kamu begini. Maafkan saya, apa gunanya Alkitab untukmu kalau kau tergantung pada pendeta A, pendeta B, atau pendeta Bigman? Sedih sekali. Alkitab adalah penuntun kita yang luar biasa, yang menerangi jalan kita, menjadi pelita bagi langkah-langkah kita, bagi kaki kita. Itu kata pemazmur. Maka Alkitab adalah segala-galanya. Lebih lagi kita daripada pemazmur yang hidup di era perjanjian lama, kita sudah ada di era perjanjian baru. Kita punya dua warisan komplit, perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena itu kita tidak boleh menghina diri kita dengan berkajang kepada penglihatan-penglihatan para pemimpin agama, lalu tanpa sadar kita mengabaikan kedaulatan, keutuhan, kebenaran firman yang hidup itu. Ini bahaya sekali saudara. Oleh karena itulah setiap orang percaya harus menjunjung tinggi otoritas Alkitab, memperhatikan bahwa Alkitab lebih dari cukup untuk menuntun dan membimbingnya. Barang siapa yang berkajang kepada penglihatan-penglihatan, sejatinya mereka menghina kebenaran firman, menomorduakan firman. Itu tidak pas dong.
Firman itu kan mesti lebih nomor satu dari apapun juga. Pendeta berpenglihatan bisa salah, bisa sekali. Karena mereka bisa berasumsi, apalagi kalau sudah berkajang pada penglihatan. Menjadi kebiasaan. Setiap orang punya ide, setiap orang punya pikiran, setiap orang sekelebat kita bisa melihat sesuatu. Itu manusiawi sekali. Nah lalu kalau semua dikait-kaitkan dengan Tuhan, tampaknya bijaksana, tampaknya luar biasa. Lalu katanya saya sudah berdoa, Tuhan memberi penglihatan, kamu harus begini. Nanti dulu, apakah hidupmu begitu kabur? Tidak jelas, sehingga kau perlu penglihatan. Apakah firman Tuhan kurang untuk menuntun dan membimbingmu, sehingga kau tidak tahu kebenaran? Baca Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kau tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau hidup kita makin mengerti kehendak Allah, pembaharuan terus-menerus terjadi dalam hidup kita, kita akan mengalami perubahan dan kita akan tahu apa kehendak Allah. Jadi tidak boleh berkajang pada penglihatan. Nah, sekarang muncul masalah. Loh, emangnya penglihatan gak ada Pak di Alkitab? Saya jawab, ada. Dari PL sampai PB ada. Siapa bilang tidak ada? Loh, kalau gitu kenapa Bapak bilang tidak boleh berkajang pada penglihatan? Ya karena Alkitab juga larang. Loh, apakah Alkitab melarang orang berkajang pada penglihatan, lalu Alkitab juga bicara ada penglihatan? Maksudnya apa ini? Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, mari kita lihat. Mari kita perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Misalnya di dalam Kisah Rasul, pasal 26. Saya akan mengajak saudara untuk melihat. Kisah pasal 26 ayat 19. Nah, ini menarik sekali. Waktu itu Paulus, berhadapan dengan Kaisar atau Raja Agripa. Maka dia mengatakan kalimat, saya kutip salah satu dari bagian perikop ini. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Nah baru kita tanya, penglihatan apa yang dilihat oleh Paulus? Yaitu penglihatan ketika Paulus bertemu dengan Yesus Kristus. Di dalam kerangka dia mau membunuh seluruh pengikut Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Nah penglihatan itu membawa Paulus kepada pertobatan. Jadi artinya bagaimana Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus. Tetapi awas, penyataan diri Kristus Yesus kepada Paulus adalah di dalam hal Kristus mau datang untuk mengangkat Paulus menjadi rasul. Dan Paulus taat kepada panggilan itu, bahwa dia tidak lagi boleh menganiaya Yesus. Sebaliknya, dia harus melayani Yesus. Itu maksudnya. Jadi dia taat pada penglihatan adalah penglihatan yang memang kemudian menjadi warisan kerasulannya, yang menjadi pusat pemberitaan, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan penglihatan, Paulus, aku ngelihat besok kamu jalan-jalan ke senggol bus, jangan keluar rumah ya. Bukan itu kan. Aku melihat bahwa kamu nanti akan sukses jadi direktur. Bukan itu. Aku melihat nanti kamu kalau transaksi bisnis pasti hebat. Bukan itu. Kalau gitu-gitu mah Anda pergi saja paranormal dan meramal. Ya. Apalagi kalau kau tanya, Pak, apa yang harus kulakukan supaya Tuhan memberkati aku? Ada penglihatan gak? Bodoh sekali kamu. Baca Alkitab baik-baik. Takut Tuhan memberkatimu. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan menolongmu. Kalau kau hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, semua yang kau kerjakan berhasil. Itu jaminan Tuhan. Jangan tanya Bigman Sirait. Ada penglihatan apa untuk kamu? Salah besar kamu. Dan saya pun tidak akan mau menjadi penipu. Ya, kalau saudara misalnya bilang, bahwa Bigman Sirait itu tidak ada hikmat, tidak ada kuasa penglihatan. Karena saudara tanya saya tidak mau ngomong gitu ya. Payah itu orang tidak percaya. Saya lebih suka kalian maki-maki daripada Tuhan yang marahin saya. Saya tidak akan mau menipu siapapun, karena Tuhan akan menampar saya. Saya akan bicarakan Alkitab apapun, ya, sekalipun tidak mengenakan telinga orang. Karena firman Tuhan jauh lebih penting dari apapun. Kalau kita berkajang pada penglihatan enak, tidak usah baca Alkitab, nanti dapat lihat ini, lihat itu. Tidak usah belajar, tidak usah perhatiin, tidak usah PL sampai BB. Sepertinya kamu sudah rohani sekali. Siapa bilang berkajang pada penglihatan tidak menyenangkan? Sangat menyenangkan. Tidak perlu baca Alkitab, toh bisa penglihatan ini, penglihatan itu, dan bergantung di situ. Tetapi awas, jangan bilang penglihatan tidak ada. Ada, yes, tetapi awas lagi. Tuhan selalu memberikan penglihatan sejak zaman perjanjian lama, supaya para nabinya bisa menyuarakan apa yang ingin dikatakannya. Di dalam perjanjian baru, supaya nabinya berjalan pada jalan yang dikehendakinya. Hati-hati itu. Nah, oleh karena itu, penglihatan selalu diberikan pada urgensi-urgensi penting dalam kerangka mendirikan gereja Tuhan, memberikan keteguhan untuk melengkapi Alkitab itu. Ya. Nah lalu satu kali kasus lagi pada Paulus sesudah dia bicara pada Agripa, muncul lagi di 2 Korintus 12. Dalam 2 Korintus 12 ayat 1, Paulus bilang begini, aku harus bermegah sekalipun hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Apa itu maksudnya? Apa yang dia lihat?
Lalu dia bercerita tentang apa yang dilihatnya, ya. Nanti saudara memperhatikan sana. Dikatakannya tentang seorang Kristen 14 tahun lampau entah di mana, dalam tubuh aku tidak tahu. Bagus ya. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Jadi dia tidak tahu di mana, di dalam tubuh atau di luar tubuh, begitu ya. Lalu dikatakan orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Apa ini tingkat 3? Kita juga tidak tahu. Apakah surga bertingkat-tingkat 1, 2, 3? Tapi tingkat 3 selalu merupakan angka kemenangan. Ya, itu biasa di dalam orang Yahudi. Apakah kemudian Paulus ingin mengatakan dibawa kepada surga berkemenangan? Bisa saja. Ya, tetapi harus hati-hati menerjemahkan. Itu yang penting. Karena indikasi surga bertingkat 1, 2, 3 itu jarang sekali kita temukan. Ya, lalu dikatakan tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku tidak bermegah, tapi atas diriku sendiri yang mendapat penglihatan, maksudnya ya, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Menarik kan? Nah, lalu yang hebat adalah kalau kemudian dikatakan bahwa ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan memegahkan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, karena penglihatan-penglihatan itu ya, maka dikatakan dia diberi duri dalam dagingnya, yaitu sebuah kesakitan di mana iblis mengecoh dia begitu. Ya, sesuatu yang sulit. Dan untuk itu dia 3 kali sudah berdoa supaya Tuhan mengangkat, tetapi tidak mengangkatnya. Maka Paulus berkata, taulah aku, di dalam kelemahanku nyatalah kekuatan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Anda jangan cuma melihat Paulus dapat penglihatan, tapi Anda tidak mau melihat apa akibat yang didapatnya. Lihat. Jadi tidak ada orang bisa memegahkan diri untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada dia. Lain sekali, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya banyak begini, banyak begitu. Itu semangat sekarang ini. Jadi fenomena-fenomena zaman akhir ini lain sekali dengan semangat Alkitab yang sejati. Jadi Paulus dapat penglihatan, yes, luar biasa sekali. Tapi untuk itu Tuhan memberikan kepada dia duri untuk mengecoh dia. Sakitnya luar biasa. Menjadi satu kelemahan bagi Paulus. Paulus teriak supaya diangkat Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak, 3 kali dia doa, 3 kali ditolak. Maka Paulus tahu dalam kelemahanku nyatalah kekuatan Tuhan. Dia terima sebagai kasih karunia. Saudara lihat, penglihatan yang sejati tidak akan membawa seorang besar kepala untuk mengklaim dirinya sebagai penglihat. Apalagi mau melihat orang lain atau kehidupan orang lain. Itu mah peramal, itu mah paranormal itu. Hati-hati. Nah, memang fenomena ini campur aduk sinkretisme antara samanisme atau dunia perdukunan dengan kekristenan itu memang banyak di mana-mana. Karena itu kita mesti belajar kepada kemurnian. Itu sebab Paulus berkata, tampaknya itu sangat penuh hikmat ibadahnya. Kan Paulus bilang tuh. Tapi sebetulnya kosong semuanya. Jadi rasul saja sudah mengatakan tampak begitu hikmat, berarti kan hebat sekali. Apalagi umat biasa. Pasti tertipu oleh karenanya. Maka rasul mengingatkan, tampak begitu sangat ibadahnya itu sangat berhikmat loh. Hati-hati loh. Jadi bukan kasar, bukan gereja-gerujuk lalu kamu tahu ini kacau. No, sangat memikat. Jadi 2 peristiwa yang kita lihat di dalam penglihatan yang dibicarakan Paulus, pertama berkaitan dengan pertemuannya dengan Yesus Kristus. Dan jangan lupa pula, Paulus adalah rasul terakhir daripada 12 rasul. Satu menjual Yesus namanya Yudas, lalu mati, diganti oleh Matias. Tetapi rupanya Tuhan menginginkan sesuatu yang lain lagi. Maka Tuhan memanggil sendiri langsung Paulus dalam perjalanan ingin membunuh pengikut Yesus. Maka dalam penggenapan kerasulannya Tuhan menyatakan diri. Itu dikatakannya kepada Agripa dalam Kisah pasal 26. Lalu Tuhan terus melengkapi lagi pelayanan Paulus, mengalami lagi sesuatu. Tetapi penglihatan yang dilihatnya yang luar biasa itu, ya, dia disensor di sana, dia ditahan, disaring di sana, sampai harus menanggung ada duri yang dipasang iblis yang mengecoh dia. Dan Tuhan izinkan. Hati-hati. Jadi Paulus sendiri bilang, iblis mengecoh aku, dan Tuhan izinkan. Jangan salah ngerti. Perhatiin baik-baik. Tidak ada masalah ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, kepahitan, termasuk kesakitan. Paulus bangga dengan itu. Tapi orang sekarang lari dari situ. Karena semangat kita ya. Saya sadar kalau ini tidak sederhana dan tidak mudah. Karena kita sedang berhadapan dengan bukan persoalan sakitnya, tapi cara memandang kita, cara berpikir kita yang memang sudah kacau. Ya, ini bahaya sekali. Karena itu orang Kristen harus kembali pada kesejatian Alkitab. Jangan terjebak pada fenomena-fenomena itu. Nah, jadi kita melihat saudara, bagaimana penglihatan di dalam perjanjian lama diberikan untuk menyatakan kebenaran Allah. Semua karunia-karunia, tidak ada yang tidak berpusat dan berakhir kepada Yesus Kristus. Ingat itu. Hanya kepada Yesus. Maka seluruh perjalanan bangsa Israel juga mengacu kepada Yesus. Kerajaan Daud mengacu kepada Yesus.
Ya, kerajaan Daud pecah. Wah, Israel geger dong, berat dong. Padahal Tuhan sudah janji ya, ditawari akan memberkati Daud kan begitu. 1 Tawari 17 itu. Tetapi ternyata tidak hilang itu. Daud turun Salomo pecah 2. Tetapi kemudian untuk menjaga keturunan Daud, berdirilah kerajaan yang pecah 2 di selatan, yaitu Yehuda. Garis keturunan dari kesukuan Daud. Terus dari situlah Yesus turun. Lah, Yesus datang ke dunia melalui garis Yehuda. Lalu Yesus akan datang kembali. Artinya, terhisap pada kerajaan Daud, yaitu kerajaan yang kekal nantinya. Maka berubah dari bentuk yang physically manusiawi menjadi yang rohani. Kerajaan yang kedua itu nanti datang, kerajaan yang sempurna itu datang pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Hebat kan? Jadi progresif lengkap. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba gedebuk begitu gitu ya. Mesti ngikat pada Alkitab. Kalau nggak ngawur semua. Seenak perutnya yang melihat aja sudah. Ya, gampang sekali, sama seperti yang saya bilang seenak perutnya yang mimpi. Semua dirohanikan. Nggak bisa dong. Anda siapa sih? Saya siapa sih? Kok sampai kita mau jadi kebenaran? Kembali Alkitab lah kan begitu kan? Siapapun kau, berapapun hebatmu. Ya. Ada satu orang cerita sama saya bilang dia dapat banyak penglihatan. Dia bilang dia sudah dalam level pewahyuan begitu ya. Lalu saya jelaskan gini, dia bilang begini. Saya bilang hati-hati begini, dia bilang tidak. Saya bilang di mana ayatnya? Dia tunjukkan ayat. Ternyata tidak seperti yang dia maksud, saya jelaskan. Lalu dia bilang maaf, itu yang Anda bisa lihat katanya. Tetapi sebetulnya itu lebih tinggi dari itu, dia bilang. Ada satu ini sudah level pewahyuan, dia bilang. Lah saya jadi mumet tuh. Saya bilang ya kalau begitu Pak jangan diteruskan diskusinya. Ya mungkin kau lebih tinggi posisinya level pewahyuan begitu ya. Kalau saya cuma pendeta yang di level firman Tuhan saja saya. Saya tidak mau lebih dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan cukuplah sudah bagiku. Itu imanku. Aku percaya sekali itu. Dan firman Tuhan cukup. Kalau kurang buang saja, ngapain percaya sama Yesus Kristus. Tapi saya percaya firman itu cukup. Ya, dia akan memberikan kita hidup dan pengharapan yang kuat. Ya, kalau orang ini sudah dapat di level pewahyuan, kalau gitu tahulah dia semua kan. Ya kalau gitu dia sudah Tuhan saja saudara sekalian. Ya, maafkan saya. Ini harus hati-hati saudara. Karena itu jangan berkajang pada penglihatan, jangan menghina dirimu. Ya, membuat kau jadinya sepertinya hanya nunggu-nunggu itu, padahal kau anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang mestinya mengerti firman Tuhan, dan firman itu sudah ada dan menjadi firman yang tertulis pula lagi, yang hidup oleh kuasa Roh Kudus. Sebaliknya jangan tinggikan dirimu. Kau rasa kau lebih hebat selevel dengan firman itu. Kau pun harus hati-hati kan gitu ya. Jadi berimbang. Jadi apakah ada penglihatan? Ada. Hati-hati. Tapi jangan main comot untuk suka-suka sendiri. Jadi ada penglihatan, sekali lagi ada, Tuhan berikan. Di dalam perjanjian lama untuk melengkapi seluruh para nabi melihat kebenaran. Dan mereka tahu apa yang harus dikatakan. Membimbing bangsa sebagai wujud ketaatan kepada Bapa di dalam surga. Semua berkaitan dengan hidup ikut Tuhan. Itu raja-raja begitu. Yang kedua tadi, di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana penglihatan muncul beberapa kali penting. Khususnya dalam kasus Paulus. Dan itu sangat berkaitan dengan pertemuan dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan kebenaran yang dilihatnya. Dan jangan lupa, untuk apa yang ditulisnya kepada orang Korintus, dia yang ingin mengatakan. Intinya bukan apa yang dilihatnya atau apa penglihatan itu. Tapi inti yang ingin dikatakannya apa? Aku bermegah atas orang itu, bukan atas diriku. Tetapi untuk itu pun Tuhan menaruh duri pada aku yang diizinkannya iblis mengecoh aku. Perhatikan itu. Ya, jadi Paulus ingin mengatakan aku dapat penglihatan besar. Tapi bukan itu inti ceritanya. Inti ceritanya adalah aku mau bermegah bukan untuk itu. Ya, bahwa aku dapat yang besar, dapat penglihatan hebat, bukan. Aku mau bermegah untuk orang yang sudah diangkat Tuhan itu loh. Weh, itu yang luar biasa. Itu yang hebat, itu yang menarik, itu yang sejati. Tapi untuk itu pun ternyata tadi, Paulus supaya nggak sombong, dikecoh oleh iblis, diizinkan Tuhan. Yang sekarang, semua klaim paling hebat, penglihat nomor wahid. Malah ada yang buka praktek. Ya, bagi Anda yang mungkin sedang risau, perusahaan agak kacau, datanglah ke hamba Tuhan ini. Dia bisa melihat bagaimana hidupmu nanti. Persis 100% dengan paranormal. Hati-hati. Hati-hati, jangan hina dirimu. Dan jangan hina Tuhanmu. Kecuali memang kau orang yang tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh. Yang cuma mau memperalat, memperjualbelikan nama Tuhan untuk kepentingan diri, ya itu urusanmu. Ya. Nah, satu lagi adalah yang menarik, yang sering sekali dipakai oleh orang adalah tentang Kisah Rasul pasal 2, 16-22, yaitu tentang nubuatan Yoel. Ketika dikatakan, seluruh anak-anakmu, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, begitu ya. Orang tuamu mendapat mimpi dan seterusnya. Nah, ini kaitan dengan mimpi yang juga kita bicarakan kemarin. Tetapi sayangnya orang lagi-lagi biasa sekali orang Kristen mencomot saja gitu bagian itu.
Ya, tapi tidak membicarakan secara konteks keseluruhan. Pasal 2 adalah menceritakan rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka berbicara dalam berbagai bahasa yang bukan bahasa mereka, tetapi bahasa orang yang mendengarnya. Sampai orang yang mendengar mengerti apa yang mereka katakan. Oke? Ada yang kagum. Mereka berkata, wow, mereka membesarkan Allah, menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi ada yang tidak mau percaya, lalu berkata, Allah, mereka itu sedang mampu oleh anggur manis. Nah, reaksi daripada Petrus, reaksi Petrus adalah dia berdiri dan berkata, apa? Hai kamu orang Yahudi dan kamu yang semua tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, dan seterusnya. Jadi, yang dikatakan oleh Nabi Yoel sudah digenapi dalam peristiwa hari Pentakosta yang dialami oleh para rasul. Jangan diklaim untuk diri sendiri. Begitu. Jangan diputarbalikkan. Ya. Harus hati-hati. Lalu kalau kita baca lagi semuanya, seterusnya sesudah dia ngomong penglihatan lah apa segala macam, maka 22 dari semuanya itu, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi rupa-rupanya semua itu mengacu kepada Kristus yang menyatakan hal-hal yang luar biasa. Itu kata Rasul Petrus. Kecuali ada lagi yang mengatakan, oh enggak begitu, katanya. Ya terserahlah, aku lebih percaya pada Rasul Petrus daripada rasul-rasulan itu yang selalu menyebut dirinya rasul tapi tidak jelas entah siapa yang mengangkatnya. Ya, katanya sih dia dibilang Tuhan. Saya tidak percaya, sorry saja. Ya, saya cuma percaya Rasul 12 sudah selesai. Ditambah lagi oleh Paulus, kan begitu kan? Maka kita ini hanya menjalankan fungsi kerasulan, fungsi kenabian. Tapi kita bukan nabi dan kita bukan rasul. Jadi jangan tambah-tambahin Alkitab. Jangan putar balikkan fakta. Lalu atas nama kenabian kerasulan kita bicara semau kita. Hati-hati. Mari tunduk pada Alkitab. Perhatikan. Sehingga dengan demikian kita tidak terjebak pada fenomena zaman akhir yang salah ini. Ya, bacalah seluruh Alkitab. Takluk kepada firman Tuhan. Jangan berkajang pada penglihatan. Jangan berkajang pada mimpi. Jangan berkajang dan menikmati kesalahan itu. Tentu Tuhan tidak suka. Kiranya Tuhan memberkati kita.